إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرين والحاضرات رحمكم الله. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam ini Allah masih memanggil hati kita untuk sama-sama kita hadir di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sajikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, serta pengikut setia Rasulullah SAW hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada misi dan misinya. Kita melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Dengan salat itu akan melahirkan insan-insan yang menjauhi daripada perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga dengan kita laksanakan puasa Ramadan. Di sana ada visi dan misinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kita mencapai Allah dan kemudian Allah akan masukkan kita ke dalam surga-Nya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan yang dimaksud dengan takwa itu adalah dia ada 4 ciri-ciri. Seperti mana disebutkan oleh Imam Ali, yang pertama adalah al-khawfu min al-jalil. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita lihat ramai kaum muslimin, dia terlalu gampang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi takutnya sama Allah itu belum maksimal. Dia belum hadir Allah dalam kehidupannya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa muraqabatullah di hayatnya. Allah itu hadir di dalam kehidupannya. Ketika dia beribadah, seakan-akan dia itu melihat Allah. Kalau tidak sanggup seperti itu, minimal Allah melihat dia. Begitu juga ketika kita hidup di dalam masyarakat, Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan melihat dosa itu laksana gunung yang akan menimpa. Sedangkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kafir ataupun orang munafik, dia melihat dosa itu bagaikan ladang yang
singgah di hidupnya, lalu dengan mudah dia usir dalam Islam. Dia menganggap terhadap dosa yang dilakukan. Jemaah yang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan 7 anggota pada kita. Jika kita sanggup menjaga 7 anggota ini, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan kita daripada 7 pintu neraka jahanam. Dan pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan mata kepada kita. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggunakan mata ini di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mata ini dia akan senantiasa melihat kalam Allah, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca buku-buku yang bermanfaat untuk kehidupannya. Dia sangat wajib daripada menggunakan nyaman mata di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah titipkan kebenaran kepada kita berupa telinga. Dengan telinga ini kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar ceramah-ceramah agama, dan kita sangat waspada, sangat takut menggunakan telinga ini di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, seperti mendengar musik, seperti mendengar ucapan-ucapan yang mengandung riba, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan sepah-sepah, dan lain sebagainya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia syukuri nikmat kebenaran ini dengan cara mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah titipkan lisan, Allah titipkan lidah kepada kita. Kita sangat wajib dengan lidah ini kita berbohong, karena seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan lisannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Iyyakum wal kadhib, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." Hati-hatilah kalian dengan dusta, karena dusta itu akan membawa seseorang kepada dosa, dan dosa itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, takut kadang-kadang lidah kita sering berdebat, karena debat ini tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat. Kalau yang kita debat itu orang-orang bodoh, pasti dia akan menghina kita. Kalau yang kita debat ini adalah orang-orang yang pintar, pasti dia akan menjadikan kita sebagai saingannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ana za'imun fi baiti fi rawdil jannah liman taraka al-mirah wa in kana muhiqqa." Saya akan menjamin surga kepada seseorang yang meninggalkan debat, diskusi, liman taraka al-mirah wa in kana muhiqqa,
Rasulullah akan menjamin surga akan menjadi sebuah rumah di pinggir surga kepada mereka-mereka yang meninggalkan depan, walaupun orang tersebut berada di posisi yang benar. Kemudian gunakanlah lidah ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membaca Al-Quran, untuk menasihati orang-orang yang membutuhkan nasihat, untuk memberikan tausiah, memberikan siraman rohani kepada saudara-saudara kita. Apabila kita gunakan lidah ini di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kelak dengan lidah ini kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah titipkan tangan kepada kita. Jangan sekali-kali kita gunakan tangan ini untuk menyakiti hati orang lain melalui tulisan-tulisan kita. Pada hari ini kadang-kadang kita dan kita terayu sudah kita share pada orang lain. Kita gunakan tangan kita ini benar-benar di tempat yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah titipkan perut kepada kita, dengan sekali-kali perut itu masuk makanan-makanan yang haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min al-haram fal naru waladi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu, maka neraka layak baginya. Jangankan yang haram, yang halal saja dengan terlalu banyak kita makan. Kenapa? Karena apabila kita terlalu banyak, nanti kita akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terasa berat badan kita, akan susah jika kita mendengar dan menghafal Al-Quran. Bahkan kita akan malas di masjid dengan banyak makan. Contohnya saja tadi, kalau kita banyak makan ketika berbuka puasa, mungkin kita tidak ada di sini, bisa jadi kita sudah istirahat. Maka ulama mengatakan, jangankan yang haram, yang halal saja kalau kita makan jangan terlalu banyak. Ditakutkan kita akan menjadi malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemaluan kita juga dijaga dengan baik, karena orang-orang yang sukses itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Orang mukmin yang sukses itu senantiasa menjaga kemaluannya, kecuali pada istri-istrinya dan juga kepada hamba sahayanya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang-orang yang paling banyak masuk neraka, Rasulullah SAW mengatakan ada dua sebab orang paling banyak masuk neraka. Yang pertama disebabkan al-fam, disebabkan lidah, wal-fam, yang kedua disebabkan kemaluannya. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga kemaluannya sehingga dia tidak menjerumuskan diri ke dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah titipkan kaki kepada kita. Dengan kaki itu kita melangkah ke masjid, karena setiap langkah kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan, wa fasratu qa'idul masajid fadzalikum wabiqah.
Perbanyakkanlah langkah menuju masjid. Dzalikum riba, karena itu merupakan ibadah. Dia termasuk riba. Riba ini adalah seseorang yang berjaga-jaga di medan jihad. Pahalanya itu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mata orang yang beribadah itu tidak akan disentuh di api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri yang kedua yang bertakwa adalah wal alam bil tanzil, yaitu senantiasa beramal dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi kita sekarang berada di dalam Ramadan, mari kita banyak baca Al-Quran. Setelah kita membaca, kita menghayati, kita tadabbur Al-Quran, kemudian kita menghafal semampunya dan kita amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak bisa bergerak, yang menggerakkan Al-Quran itu adalah kita. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika masuk ke dalam Ramadan, beliau itu khatam Al-Quran sehari bulan. Artinya selama sebulan 60 hari beliau khatam Al-Quran. Imam Ahmad ketika masuk Ramadan, beliau katakan kepada murid beliau, mulai hari ini pengajian dan kita fokus pada Al-Quran. Imam Malik juga begitu. Beliau tidak lagi membaca hadis ketika ibadah bulan Ramadan. Beliau fokus. Beliau katakan kepada murid-muridnya, "Hada syahrul Quran." Bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Tapi beda tempat kita dengan kita. Ketika bulan Ramadan pengajian kita kadang-kadang orang setelah sholat langsung pengajian, banyak ada masalah. Tapi walaupun pengajian nanti sudah selesai, kita tetap membaca minimal dalam sebulan itu dan sekali harus kita khatam. Kemudian waktu kita khatam itu kita panggil anak-anak kita, kita panggil istri kita, bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa jika kita khatam Al-Quran itu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hari ini kita lihat orang jarang membaca Al-Quran. Wajah dari membaca, tapi wajah Arab itu bahkan dikasih uang bacakan Al-Quran. Al-Quran itu adalah hidayah, pedoman hidup, bukan pedoman nanti. Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Jadi waktu kita masih hidup, masih sehat seperti ini, kita banyak baca Al-Quran. Kadang-kadang hari ini terjadi. Bahkan di sana ada orang tidak lagi membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah ada kaligrafi di rumahnya, dipajang di rumahnya Al-Quran. Kasih itu. Bayangin kita nanya kalau dia nampu, anak bayangin itu salah. Apa dia baca? Namun dia terus membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i tadi, kalau bulan Ramadan sehari 2 kali beliau khatam. Kalau hari-hari biasa sekali sehari. Nanti bagaimana kita melihat bahwa Ramadan kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa melihat selama Ramadan kita baca Al-Quran, kita baca. Setelah selesai Ramadan ini kita lanjutkan atau tidak? Kalau sekiranya setelah Ramadan nanti kita lanjutkan bacaan Al-Quran, itu artinya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kali Ramadan coba saja dahulu doa Al-Quran dulu kata, kemudian Ramadan tahun depan kita baca, itu besar kemungkinan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena min jazaa'i ta'ah, daripada balasan ketaatan itu akan melahirkan ketaatan setelahnya. Orang yang taat, ciri-ciri taat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
akan melakukan ketaatan setelah. Jika Ramadan dia baca Al-Quran, begitu juga dia akan istiqamah membaca Al-Quran juga setelah berlalunya Ramadan. Para ulama mengatakan hati-hati kita menjadi Ramadannya itu orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Ketika berlalu Ramadan, tidak ada lagi, tidak ada lagi qiyam. Padahal kalau di bulan-bulan yang lain juga ada qiyam. Mungkin kalau di bulan Ramadan namanya tarawih, kalau di bulan-bulan yang lain namanya qiyam tahajud. Intinya apa? Seorang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat sebenarnya ainul fitri. Kalau dia masih mengisi saf-saf salat, bagaimana dia isi di bulan Ramadan? Ini besar kemungkinan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah wal qana'ah bil qalil, yaitu merasa cukup walaupun yang dia dapat sedikit. Yang namanya manusia itu tidak pernah merasa cukup. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Law kana ibnu Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah lembah dari emas kepada Bani Adam, maka dia akan dia akan ingin, dia teringin mendapatkan lembah yang luas. Walau yamla fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya itu kecuali kematian. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, yang rasa cukup dengan sedikit, dia tidak mengeluh. Kalau dia dapat banyak, dia bersyukur. Kalau dapat sedikit, dia bersyukur. Karena akhirat, dan itu baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa yang terakhir adalah isti'dadu liyaumir rahim. Dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Dia sadar rumah yang dia bina pada hari ini bukanlah rumah yang abadi baginya. Tapi rumah yang abadi baginya adalah yang ada di pojok sana, yang kampung-kampung yang di samping negara. Itulah rumah yang ada 1,5 meter saja. Yang ke dalam ini kurang sama ya, 1,5 meter. Itu rumah kita yang ada. Rumah itu sepi, rumah itu gelap, rumah itu tidak ada AC. Kapan kita siapkan lampunya? Kapan kita siapkan AC-nya? Sekarang. Maka para sahabat mengatakan, al-yawm 'amalul la hisab. Hari ini adalah kita beramal, kita ada hisab. Ghadan hisabun la amal. Sedangkan besok ketika kita masuk ke alam barzakh, itu adalah hisab. Semuanya berhubungan. Nah, kita bisa beramal. Kita bikin lampu dari sekarang. Setiap malam kita baca surah An-Nur. Katakan surah An-Nur itu bisa menjadi pelita ketika kita masuk ke dalam kubur kita. Sedekah membantu kita. Membaca Al-Quran juga akan membantu kita di alam sana. Karena Rasulullah SAW menyatakan di Al-Quran, baca Al-Quran, innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menolong orang yang membaca. Dia akan memberikan syafaat kepada pembaca. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan sedikit. Mudah-mudahan
Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berbeda dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Kita takut kepada Allah yang sebenar-benarnya. Kita senantiasa membasahi lidah kita dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah mengeluh terhadap kurnia Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha mengetahui dan Dia tahu sejauh mana diri kita, dan Allah itu mengetahui sejauh mana kebutuhan kita, dan sama-sama kita persiapkan diri kita yang menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita kelak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu Ar-Rayyan, insyaallah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.